Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Hari ini kita mempelajari tentang pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pertemuan ketiga kelas 12. Kita akan membahas KIKD 3.17, yaitu mendiagnosis kerusakan transmisi otomatis, dan 4.17 memperbaiki transmisi otomatis. Indikator 3.17.1 menguji kerja dari sistem transmisi otomatis. 3.17.2 menganalisis kerusakan pada transmisi otomatis. 3.17.3 menyimpulkan penyebab gangguan pada transmisi otomatis. 4.17.1 mengoperasikan sistem transmisi otomatis. 4.17.2 menerapkan cara perbaikan transmisi otomatis. 4.17.3 melakukan perbaikan transmisi otomatis. Kita masuk ke materi, yaitu memperbaiki transmisi otomatis. Dalam perawatan transmisi otomatis, hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi dari minyak transmisi, karena minyak transmisi berperan penting dalam mengoperasikan atau pengoperasian sistem transmisi. Ada beberapa gangguan yang dapat terjadi pada transmisi, yaitu yang pertama, suara keras saat posisi netral. Suara keras yang terjadi saat transmisi ada di posisi netral terjadi karena adanya keausan pada bearing-bearing, khususnya pada input shaft. Kemudian yang kedua, ada hentakan saat berpindah gigi. Untuk mobil matic yang terbaru itu biasanya sudah memiliki sistem perpindahan gigi yang halus, dan jika perpindahan ini masih terasa sedikit, maka hal tersebut masih bisa dianggap wajar. Akan tetapi pada saat memindahkan gigi itu terasa sebuah hentakan sehingga mobil seperti terdorong secara tiba-tiba. Kerusakan ini bisa terjadi karena ada masalah pada sistem mekanis atau bisa juga pada sistem elektronis, dan bisa diperiksa menggunakan soket OBD atau scanner. Umumnya, kerusakan merupakan bocor di solenoid pressure yang menyebabkan oli transmisi tidak bisa menjaga berpindahnya gigi pada saat RPM optimal sehingga hentakan ini terjadi. Yang ketiga, susah menggunakan gigi mundur. Ini bisa terjadi karena rusak di sistem mekanis transmisi otomatis dan bisa merusak tuas gigi mundur mobil matic. Apabila mesin mengalami kerusakan yang semakin parah, maka masalah yang timbul juga semakin banyak, seperti gigi mundur yang susah digunakan. Yang selanjutnya adalah susah pindah gigi. Ciri-ciri mobil matic yang bermasalah yaitu tuas gigi yang susah untuk dipindahkan atau ganti. Masalah lainnya adalah tuas gigi yang bisa dipindah akan tetapi gigi transmisi tidak berpindah. Hal ini terjadi karena kabel di gearbox yang terkelupas atau putus, atau bisa dikatakan jalur perpindahan dari tuas ke gearbox itu terputus. Permasalahan selanjutnya yaitu tersangkut di gigi paling atas. Ciri selanjutnya adalah transmisi yang tidak bisa bergerak dari posisi gigi yang paling tinggi, tidak bisa naik atau turun seperti tersangkut pada angka teratas, dan ini dinamakan limp mode atau safe mode. Ini bisa terjadi karena fitur TCM atau Transmission Control Module di sistem transmisi mengetahui ada kesalahan di sensor yang bisa merusak semua sistem, sehingga TCM mengirim perintah supaya transmisi tetap pada posisi netral. Permasalahan yang selanjutnya yaitu ada bau oli terbakar. Apabila Anda mencium bau oli yang terbakar, maka bisa dipastikan jika terjadi transmisi overheating. Ini bisa terjadi karena kurangnya volume dari pelumas transmisi, dan bisa timbul karena bocor atau sifat dari cairan pelumas yang sudah menjadi kotor. Yang selanjutnya yaitu lampu indikator menyala. Ciri mobil matic bermasalah yang mudah Anda lihat adalah dengan memeriksa lampu cek engine. Jika lampu indikator hidup atau menyala, maka ini menjadi pertanda ada kerusakan di transmisi atau kelistrikannya. Terus permasalahan yang selanjutnya yaitu tidak responsif.
Jika Anda pernah mengalami jika Anda pernah mengendarai mobil matic dan ada suara meraung saat pedal gas diinjak, tetapi kendaraan tidak seperti biasa atau normal, maka ada kemungkinan jika drive plate atau plat kopling sudah tipis sehingga menyebabkan kinerja bodi valve itu melemah. Jadi intinya untuk pemeriksaan pada transmisi otomatis itu agar lebih awetnya kita harus sering mengecek kondisi dari minyak transmisi otomatis. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.